Manajemen adalah sebuah konsep yang tak terpisahkan dari setiap bentuk organisasi, baik bisnis, pemerintahan, maupun sosial. Manajemen memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen telah berkembang menjadi disiplin ilmu dan seni yang diakui secara global. Para ahli dari berbagai latar belakang telah mendefinisikan manajemen dengan beragam sudut pandang, namun esensinya tetap sama, yaitu mengelola sumber daya untuk mencapai sasaran. Salah satu pelopor manajemen modern, yaitu Henry Fayol, menegaskan bahwa mengelola berarti meramalkan dan merencanakan, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Senada dengan itu, George R. Terry juga melihat manajemen sebagai proses khas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Keberhasilan manajemen sangat bergantung pada pengelolaan 6 unsur esensial yang dikenal dengan istilah 6M, yaitu man, money, material, mesin, method, and market. Keenam unsur ini saling berkaitan dan harus dikelola secara harmonis untuk mencapai hasil optimal. Adanya siklus keberhasilan, manajemen tidak hanya sekedar konsep, tetapi juga serangkaian kegiatan yang membentuk siklus berkelanjutan. Fungsi-fungsi utama ini meliputi perencanaan atau planning, di mana ini adalah tahapan awal manajer menentukan tujuan, merancang strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Kemudian pengorganisasian atau organizing yang mengatur sumber daya, membagi tugas, dan menempatkan individu yang tepat pada posisi yang sesuai untuk memastikan koordinasi yang baik. Selanjutnya, pengarahan atau actuating atau directing, di mana manajer memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada anggota tim, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dan pengendalian atau controlling, fungsi ini memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana melalui pemantauan, evaluasi, dan koreksi jika terjadi penyimpangan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, manajemen memegang peranan vital dalam memastikan kelangsungan dan keberhasilan sebuah organisasi. Manajemen yang efektif mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menciptakan koordinasi antar bagian, dan menghadapi perubahan lingkungan dengan adaptif. Manajemen yang baik juga berperan dalam memotivasi dan mengembangkan sumber daya manusia, serta merumuskan visi dan misi yang jelas. Dengan fondasi manajemen yang kuat, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai rencana, meminimalkan risiko kegagalan, dan memaksimalkan peluang keberhasilan di tengah persaingan global. Singkatnya, manajemen adalah penentu utama bagi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Manajemen telah ada sejak peradaban kuno, terbukti dalam pembangunan piramida Mesir dan struktur kekaisaran Romawi. Konsep manajemen ini juga dibahas oleh para filsuf seperti Machiavelli yang menekankan stabilitas organisasi melalui kebebasan berekspresi, dan Sun Tzu yang berprinsip-prinsip strateginya dari seni perang dapat diadaptasikan ke dalam bisnis. Kemudian ada juga Adam Smith pada abad ke-18 yang menyoroti pentingnya pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas. Meskipun demikian, studi manajemen baru berkembang secara sistematis pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 seiring dengan munculnya perusahaan raksasa dan industrialisasi. Teori manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick William Taylor, Frank, dan Lillian Gilbert, serta Henry L. Jahn berfokus pada peningkatan produktivitas melalui studi waktu dan gerak, serta desain pekerjaan yang efisien. Teori organisasi klasik dengan tokoh seperti Henry Fayol dan Max Weber berupaya menyistematisasi pengelolaan organisasi yang kompleks melalui pembentukan prinsip-prinsip manajemen dan struktur birokrasi. Mary Parker Follett dan Chester L. Barnard mulai memasukkan elemen manusia dan interaksi sosial ke dalam analisis organisasi. Pendekatan kuantitatif yang muncul selama Perang Dunia II menggunakan model matematika dan komputer untuk memecahkan masalah kompleks saat ini, di mana teori manajemen kontemporer mengintegrasikan berbagai pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan sistem melihat organisasi sebagai keseluruhan yang saling terkait dengan lingkungannya, pendekatan situasional,
atau kontingensi berpendapat bahwa efektivitas manajemen bergantung pada situasi yang melatar belakangi pendekatan hubungan manusia baru atau New Human Relation, menggabungkan aspek positif manusia dengan prinsip manajemen ilmiah, mengakui manusia sebagai makhluk emosional, intuitif, dan kreatif. Pandangan integratif mendorong manajer untuk memahami ketergantungan antar bagian organisasi, pengaruh lingkungan eksternal, dan keunikan situasi untuk memilih pendekatan terbaik. Penetapan tujuan organisasi adalah proses penting untuk menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai, menjadi pedoman strategi dan dasar evaluasi kinerja. Tujuan organisasi yang selaras dengan visi dan misi akan memotivasi anggota, di mana tujuan organisasi ini meliputi yang pertama, memberikan arah yang jelas, menyelaraskan upaya tim dan departemen, memastikan semua anggota bekerja menuju tujuan bersama, mengukur kinerja, serta mengevaluasi kemajuan, membantu manajer mengalokasikan sumber daya, dan memotivasi karyawan. Nah, menurut Dr. Edwin Locke, kita termotivasi saat memiliki tujuan yang jelas. Nah, teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja kerja dengan 4 mekanisme motivasional, yaitu mengarahkan perhatian, mengatur perhatian, meningkatkan persistensi, menunjang strategi dan rencana kegiatan. Teori ini memengaruhi cara organisasi mengukur kinerja dengan menekankan kejelasan, tantangan, komitmen, dan umpan balik tujuan. Ada beberapa jenis tujuan organisasi. Yang pertama adalah tujuan strategi, meliputi tujuan kualitatif jangka panjang, gambaran besar perusahaan, sulit diukur kuantitatif, membangun citra dan reputasi. Kemudian ada tujuan operasional, meliputi sasaran jangka pendek, kuantitatif, diukur berdasarkan metrik dan berfokus pada kebijakan dan usaha operasional. Perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan adalah dasar perencanaan, memberikan arahan untuk keputusan manajemen, dan menjadi kriteria pengukuran pencapaian. Sesuai dengan contoh organisasi yang saya pilih, tujuan organisasi fraksi PDIP adalah mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas setiap elemen struktur organisasi. Secara umum, tujuannya adalah menciptakan koordinasi yang solid, memperkuat kepemimpinan, dan mendorong sinergi untuk mencapai visi dan misi. Setiap anggota memiliki peran untuk menyuarakan aspirasi rakyat, di mana ketua umum memimpin arah organisasi, sekretaris jenderal menjaga administrasi, wasekjen pemerintahan memastikan bidang pemerintahan sesuai kebijakan, bendahara umum dan wakil bendahara internal mengelola keuangan secara transparan, ketua bidang kehormatan menjaga integritas, Ketua Bidang Kebudayaan melestarikan nilai partai, dan Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi mengembangkan struktur dan partisipasi kader. Ketua Bidang Hukum, HAM, dan PPU memastikan kebijakan sesuai prinsip hukum dan HAM. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital mendorong inovasi dan adaptasi teknologi. Nah, pembagian tugas ini bertujuan agar organisasi berfungsi maksimal, solid, dan berkontribusi nyata dalam politik nasional, khususnya di DPR RI. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar ini adalah salah satu contoh struktur organisasi di mana di dalamnya terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal pemerintahan, bendahara umum dan wakil bendahara internal, ketua bidang kehormatan, ketua bidang kebudayaan, ketua bidang keanggotaan dan organisasi, ketua bidang hukum, HAM, dan PPU, dan yang terakhir, ketua bidang ekonomi kreatif. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang membuat seseorang mengarahkan upaya dan energi dalam melakukan sesuatu. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin, mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi bisa berasal dari dalam diri, yang disebut motivasi internal, atau dari luar diri, yang disebut motivasi eksternal. Dalam konteks organisasi, motivasi adalah alat penting bagi atasan seperti kepala sekolah untuk mendorong bawahan bekerja cerdas. Motivasi merupakan bagian dari fungsi leading atau pengarahan dalam manajemen yang bertujuan membuat anggota organisasi bertindak sesuai tujuan yang ditetapkan.
Nah, secara individu, motivasi membantu menghilangkan kejenuhan dan mencapai cita-cita. Motivasi kerja adalah faktor pendorong, baik dari dalam maupun dari luar, yang membuat seseorang melakukan aktivitas kerja. Nah, dorongan internal ini bisa berupa kepuasan kebutuhan, sedangkan dorongan eksternal bisa berupa tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan utama memberikan motivasi kepada karyawan adalah untuk meningkatkan semangat kerja dan produktivitas kinerja, yang pada akhirnya akan membantu perusahaan mencapai target produksi yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar. Fondasi perilaku dan keberlangsungan komunikasi adalah inti dari kehidupan berorganisasi, di mana hal ini mencerminkan perilaku individu dan bagaimana hal itu memengaruhi pencapaian tujuan bersama. Manusia dalam organisasi adalah makhluk kompleks dengan kepribadian, kebutuhan, dan motivasi yang beragam. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, organisasi tidak dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, membangun kepercayaan publik, atau mencapai tujuannya. Komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dari pengirim ke penerima untuk memengaruhi atau mengubah perilaku individu atau kelompok itu sendiri. Nah, dalam organisasi komunikasi ini sangat penting, di mana hal ini berfungsi untuk menjaga keberlangsungan produktivitas, sinergi kerja, serta membangun pemahaman bersama, budaya, dan iklim positif. Ada beberapa jenis dan bentuk komunikasi, yaitu formal meliputi komunikasi vertikal dan horizontal, digunakan untuk perintah, laporan, koordinasi, dan pemecahan masalah melalui jalur resmi. Kemudian ada komunikasi informal, yaitu komunikasi tidak resmi seperti obrolan antar pegawai, namun tetap relevan. Lalu ada komunikasi berdasarkan bidang termasuk sosial, organisasi, bisnis, politik, antar budaya, dan yang lainnya. Kemudian berdasarkan sifat fungsi ruang lingkup, proses, pesan, jaringan, saling ketergantungan, hubungan, lingkungan, ketidakpastian, dan proses komunikasi, di mana komunikasi sendiri berfungsi meningkatkan motivasi kerja, membangun hubungan kemanusiaan, serta menyampaikan pesan dan membentuk pemahaman. Komponennya meliputi komunikator, pesan saluran, komunikan, dan efek. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kombinasi kemampuan manajerial dan pengaruh personal, meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, dan penyelesaian konflik. Berbagai teori mencoba menjelaskan kepemimpinan seperti teori trait yang menyatakan pemimpin lahir dengan sifat bawaan seperti kecerdasan dan karisma. Lalu teori perilaku yang berfokus pada tindakan pemimpin, menyeimbangkan orientasi tugas dan hubungan. Kemudian ada teori kontingensi menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi, serta teori transformasional yang melihat pemimpin sebagai agen perubahan yang menginspirasi dan memotivasi pengikut demi kepentingan bersama. Dalam organisasi seperti fraksi DPR yang saya pilih, kepemimpinan ditantang untuk menyeimbangkan kepentingan partai, aspirasi anggota, dan dinamika politik, membutuhkan kecakapan komunikasi politik, kemampuan mengelola konflik, kepekaan terhadap konstituen, dan ketegasan dalam keputusan. Pelaksanaan kepemimpinan dalam organisasi meliputi pengarahan strategis, motivasi, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan komunikasi dua arah. Manfaat kepemimpinan dalam organisasi sangat besar, yaitu meningkatkan efektivitas, produktivitas, motivasi, dan loyalitas, membangun budaya organisasi positif, serta mengembangkan potensi anggota. Manajemen konflik adalah cara mengelola perselisihan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Konflik dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk konflik dalam diri individu, antar individu, individu dengan institusi atau kelompok, antar kelompok, dan antar organisasi. Beberapa faktor penyebab konflik yaitu adanya perbedaan tujuan di mana masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Kemudian adanya kelangkaan sumber daya meliputi keterbatasan sumber daya seperti uang, persediaan, atau informasi. Kemudian adanya kurangnya komunikasi yang baik dikarenakan gaya komunikasi yang berbeda atau hambatan komunikasi lainnya. Kemudian yang terakhir, saling ketergantungan pekerjaan, di mana kinerja seseorang bergantung pada kinerja orang lain. Nah, dalam manajemen konflik terdapat tahapan manajemen konflik yang melibatkan
Pencegahan, yaitu mencegah konflik muncul dengan membangun komunikasi terbuka. Kemudian adanya identifikasi, yaitu pengenalan akar masalah, pihak yang terlibat, dan dampaknya. Kemudian pengelolaan, yaitu memilih strategi yang tepat seperti kompromi, kolaborasi, akomodasi, dan kompetisi. Kemudian ada penyelesaian, yaitu pengimplementasian solusi konkret, serta evaluasi dan pembelajaran. Nah, terdapat juga strategi penyelesaian konflik meliputi penghindaran atau avoidance, tidak menghadapi konflik secara langsung. Kemudian ada akomodasi, salah satu pihak mengalah untuk menjaga hubungan. Kemudian kompetisi, di mana salah satu pihak berusaha memenangkan konflik. Kemudian kompromi, di mana semua pihak mengorbankan sebagian kepentingan untuk kesepakatan. Dan kolaborasi, di mana semua pihak bekerja sama mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Terjadinya konflik internal di PDIP antara faksi Puan Maharani dan Prananda Prabowo yang memengaruhi kinerja fraksi PDIP di DPR RI dengan menciptakan disharmoni dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, penunjukan Ganjar Pranowo sebagai capres juga memperuncing ketegangan loyalitas, terutama di kalangan anggota DPR yang dekat dengan Presiden Jokowi dan mendukung kubu Prabowo Gibran, menyebabkan disorientasi politik. Kerenggangan hubungan PDIP dengan Jokowi setelah Gibran menjadi cawapres memperparah friksi internal di parlemen, memicu kesulitan menjaga kekompakan fraksi, dan mengubah legislatif menjadi arena tarik-menarik kepentingan faksi. Megawati Soekarno Putri mengkritik keras loyalitas kader yang tidak jelas atau pelintat-pelintut. Hal ini mencerminkan kekhawatiran terhadap menurunnya loyalitas dan disiplin kader yang berdampak pada konsolidasi dan efektivitas fraksi PDIP di DPR RI. Meskipun media mainstream menyuarakan narasi solidaritas partai dan tidak ada konflik internal PDIP, fakta di lapangan menunjukkan adanya fragmentasi nyata. Sumber internal dari daerah mengakui kondisi partai yang tidak baik-baik saja, menunjukkan bahwa narasi media adalah strategi komunikasi untuk menjaga citra, meredam reaksi publik, dan menenangkan kader, meskipun retakan internal tetap ada.